Kalau kita lihat kenyataan, jika kita lihat lebih jauh, maka akan terlihat betapa kuatnya energi politik terhadap hukum. Kalau saat ini aja kita lihat saat ini banyak kasus ya. Kalau hukum tidak ada pelanggaran politik, pejabat yang punya kedudukan di pemerintah diperlakukan berbeda dengan hukum. Jadi coba sekarang mau pilpres, MK disuruh merubah aturan. Padahal undang-undang itu ranahnya ada di DPR RI, bukan di MK. Tetapi kenapa MK harus merubah usia calon presiden, calon wakil presiden 35 tahun? Padahal aturan undang-undang yang dulu adalah 40 tahun. Kenapa diubah? Ini seolah-olah sekarang ini memang hukum kita tidak berlaku tegak. Akibatnya apa? Banyak masyarakat yang tidak merasakan ketentraman, kenyamanan, kesejahteraan, apalagi keadilan. Jadi masyarakat merasa tidak ada keadilan di negeri kita ini. Yang Ukraina nanti dari presiden. Jika politik di tangan yang salah, bagaimana? Jika politik dijalankan oleh pihak yang salah, maka dapat merugikan masyarakat umum. Misalnya apa? Ketika tergesa-gesa menetapkan hukum. Jadi kemarin misalnya mau pendaftaran anggota legislatif, ternyata apa? Terbuka apa tertutup nggak jelas. Jadi kayaknya tergesa-gesa sekali. Jadi agaknya agak dipegangi gitu ya aturan itu. Sehingga terbuka apa tertutup juga jelas. Jadi waktunya sangat tergesa. Tidak melakukan studi mendalam. Ya. Lahirnya hukum dan perundang-undangan yang hanya mereskan kepentingan sesaat. Jadi kepentingan tertentu. Mau pilpres, umur calon presiden diturunkan. Ini kan saat kepentingan tertentu. Kemudian hukum yang sengaja dibuat untuk menutupi kesalahan yang dilakukan oknum pejabat pemerintah dan kelompok tertentu. Jadi kadang-kadang kalau penguasa kayaknya masalah hukum itu aman, tetapi bagi orang kecil hukum itu sangat tajam ke bawah, tumpul ke atas, itu yang terjadi. Nah ini juga dimasukkan lanjutkan. Apa itu jabatan politik? Mayoritas orang menganggap politik hanyalah permainan. Zaman dulu kita orang Islam tuh sholat aja di masjid, berdoa aja, nggak usah berpolitik. Dulu seperti itu. Jadi politik itu kotor. Apa yang terjadi sekarang? Ketika politik dikuasai oleh orang tidak beragama, maka apa yang terjadi adalah semaunya. Kalau kita dengar saat ini, tapi belum masuk ke DPR ya, Menteri Pendidikan akan menghapuskan pendidikan agama, diganti dengan budaya, ya akhlak dan budaya. Agama dihapuskan, diganti akhlak dan budaya. Jadi ini belum masuk DPR, tapi itu DPR ini bukan DPRD provinsi, tapi cuma provinsi. Nah itu nanti mestinya DPR itu harus cermat karena MUI sudah menyampaikan supaya itu didengar, diperhatikan, dan jangan sampai agama itu dilewatkan. Kok kayak negara liberal ya, kita nggak punya agama. Nah, kemudian semestinya politik adalah suatu amanah untuk membangun kemasyarakatan semua orang yang bertujuan untuk menegakkan nilai-nilai kebenaran. Maka orang yang masuk ke politik mestinya paham agama. Ketika paham agama, maka peraturan-peraturan yang dibikin sesuai dengan ajaran agamanya. Jadi mestinya seperti itu. Politik adiluhung secara terminologis, politik adiluhung diartikan sebagai perilaku politik luhur dan bukan politik tinggi yang mengesankan elitis. Jadi adiluhung itu bukan politik tinggi yang elitis, tetapi adiluhung itu perilaku politik yang luhur, yang hebat gitu. Luhur dalam arti formula mengenai etika keagamaan yang ditempatkan sebagai basis politik kelembagaan dan sistem maupun perilaku. Jadi karena perilakunya baik, sistemnya juga baik, sehingga output dari kebijakan itu akan mudah. Mbak. Nah, kemudian keunggulan politik ini bisa dicermati 3 ciri politik adiluhung ya. Yang pertama, politik sebagai amanah.
politik sebagai amanah, sebagai konsep keagamaan, amanah dan konsep keagamaan. Jadi mestinya orang-orang yang memegang kekuasaan itu punya basic agama yang cukup, sehingga apa yang dimunculkan, kebijakan apa yang dibikin itu diharapkan bisa mensejahterakan masyarakat ini. Kedua, kesadaran akan tanggung jawab politik. Maka tadi Pak Dodo tadi, tablik amanah sidik patronat ajaran Rasul. Maka misalnya ketika kita itu terjun dunia politik ya harus tablik amanah sidik patronat. Jadi mestinya kita harus berani bertanggung jawab ya, apa atas apa yang kita lakukan. Yang ketiga, keterkaitan politik dengan prinsip ukhuwah yang melampaui batas etnis, ras agama, dan status sosial ekonomi budaya lainnya. Jadi keterwakilan politik dengan prinsip ukhuwah, persaudaraan, kebersamaan. Karena membangun itu nggak bisa sendiri. Politik itu nggak bisa sendiri. Kita membangun nggak bisa sendiri. Paling nggak membangun butuh apa? Butuh 5K. Kebersamaan dalam keragaman untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan yang berkelanjutan. Kita membangun MPKS wilayah Jawa Tengah nggak bisa sendiri. Pengurus wilayah sendiri nggak bisa. Harus didukung oleh seluruh PDM, PDA untuk melaksanakan program-program yang baik. Jadi membangun butuh kebersamaan dalam keragaman untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan yang berkelanjutan. Itu menjadi penting. Kemudian citra negatif politik, Bapak Ibu. Definisi politik sangat beragam. Ada yang mendefinisikan negatif dan positif. Politik sering didefinisikan negatif sebagai arena pertarungan kepentingan yang penuh muslihat, di mana politik sering dipergunakan untuk mencari kekuasaan atau kemenangan. Jadi pilpres yang tahun lalu misalnya, ada istilah apa Pak? Ada dulu, dan lain-lain gitu, dan lain-lain itu. Ini kan mestinya nggak seperti itu, tapi kenyataan yang terjadi adalah seperti itu. Ya moga-moga 2024 nggak seperti itu, moga-moga. Politik yang provokatif, destruktif, sering membuat permusuhan di antara pendukung sebagai partai politik atau dalam satu partai politik sekalipun. Jadi kadang di dalam pun juga ada masalah, apalagi juga keluar juga banyak timbul masalah. Mbak, sedikit lagi Mbak. Nah, nggak ada dipasang ini Mbak. Oh iya. Jadi citra negatif politik, ya, gelombang pemerintahan negatif mengenai sepak terjang partai politik lebih banyak dengan masyarakat dibanding dengan prestasi yang diciptakan. Jadi kita itu lebih banyak melihat jeleknya, jadi bukan melihat baiknya. Maka mestinya baiknya dilihat, jeleknya dilihat, sehingga memberikan masukan gitu. Citra negatif terhadap partai politik semakin mengkristal manakala membuat konflik internal partai terus bertumbuh, membesar, dan rakyat terus disuguhi tontonan gratis konflik partai yang diekspos terbuka. Jadi TV kita tiap hari ya, isinya adalah begitu-begitu. Nah ini fenomena yang ada. Nah, kemudian gelombang. Bagaimana kita mengubah citra politik? Politik sudah saatnya dikembalikan pada esensi dasarnya, yaitu sebagai sarana untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Jadi politik untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Esensi politik adalah bagaimana mengelola seni dalam menyikapi realita kehidupan menuju ke arah yang lebih baik. Jadi yang mungkin diharapkan ke depan itu harus lebih baik hidup kita. Citra negatif tentang politik yang jauh dari semangat kesejahteraan rakyat bukanlah sesuatu yang tidak bisa diubah. Harus ada keinginan yang kuat dalam diri praktisi politik untuk mengubah paradigma tersebut. Nah, kemudian, sekarang ini yang terakhir. Pemakmuran rakyat adalah tujuan politik. Jadi politik itu untuk mensejahterakan masyarakat. Negara dibangun untuk mensejahterakan masyarakat. Ya ini. Pemakmuran masyarakat lebih diutamakan ketimbang pemakmuran individu atau kelompok tertentu. Jadi ketika kita berjuang itu mestinya lebih mementingkan pemakmuran. Jangan hanya mementingkan individu. Maka saya ini termasuk terkenal Bapak Ibu. Di Zoom MPKS ya, saya terkenal. Ternyata ibu sudah tahu, saya sudah 4 periode jadi anggota dewan. Penampilannya sangat sederhana, rumahnya jelek, rumah saya jelek ya. Rumah saya jelek, jadi saya nggak punya apa-apa kayak yang lain. Bagi saya
Jadi bagi kami tidak masalah, tidak masalah. Karena memang tujuan kita untuk kemakmuran bersama. Kemiskinan mesti diperhatikan sehingga setiap kebijakan dan program pembangunan harus memberikan manfaat pada mereka untuk memperoleh kesejahteraan. Jadi ada pembangunan, rakyat harus sejahtera. Mestinya seperti itu. Tapi kalau di Aisyah Muhammadiyah, karena saya jadi pengurus Aisyah dari ranting, dari BP3TK, ranting, cabang, daerah, kemudian sampai ke PP ketika menurut Jawa ini ketua majelis ekonomi, saya anggotanya menurut sana di majelis ekonomi. Jadi artinya mestinya kemiskinan mesti diperhatikan sehingga setiap kebijakan dan program pembangunan harus memberi manfaat pada mereka untuk memperoleh kesejahteraan. Politik yang beretika akan memperkuat, akan menempatkan program pembangunan layanan kesejahteraan sosial sebagai komponen utama. Ini layanan, maka nanti akan hadir Bapak dari Dinas Sosial, Bapak. Jadi beliau keserah ya, nanti akan itu pendamping daripada kita semua. Jika ada keluhan apa nanti sampaikan kepada Pak dari Dinas Sosial ya, karena bidangnya ini Dinas Sosial. Maka politik yang beradab diarahkan untuk memberikan perlindungan sosial terhadap upaya pembangunan hak atas kekuasaan atas kebutuhan dasar warga negara. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Jadi ya perempuan Pak. Wah, ini memang anak-anak saya kalau bikinkan materi kadang-kadang aneh-aneh gitu ya. Kadang-kadang bikin kadang-kadang. Jadi kami mohon maaf. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Ada salah-salah, kami mohon maaf sekali-kalinya. Bila kita berjaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.